Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan di belahan bumi bagian utara dan selatan terdapat 4 musim, yaitu musim dingin, semi, gugur, dan musim panas. Kenapa ya? Kok bisa begitu? Indonesia negara tropis yang berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Berbeda dengan bagian negara lain yang berada jauh dari garis khatulistiwa, cenderung dekat dengan kutub utara atau selatan, maka akan memiliki 4 musim dalam satu tahun. 4 musim itu adalah musim semi, kemarau, gugur, dan dingin. Wow, termasuk musim salju ya. Kalian kebayang gak sih asiknya bermain salju? Di Indonesia sendiri ada loh salju abadi yang berada di Bukit Jayawijaya. Salju sendiri adalah air yang jatuh dari awan yang telah membeku menjadi padat dan seperti hujan. Salju terdiri atas partikel uapan yang kemudian mendingin di udara, antar jatuh ke bumi sebagai kepingan empuk, putih, dan seperti kristal lembut. Puncak Jayawijaya menjadi satu-satunya tempat di Indonesia yang diselimuti dengan salju. Puncak tertinggi di Indonesia yang berada di Taman Nasional Lawrence, Papua ini juga menjadi incaran para pendaki gunung. Jayawijaya sendiri merupakan satu dari 3 salju daerah tropis yang ada di dunia. Namun sayangnya salju tersebut diprediksi tidak akan abadi. Dilansir antara Kepala Badan Meteorologi, Geomorfologi, dan Geofisika mengatakan jika Indonesia akan kehilangan salju abadi itu. Hal ini diperkuat dengan observasi yang telah dilakukan 2010, 2015, dan 2016 silam. Pada Juni 2010, tebal es puncak Jayawijaya 31,46 dan menyusut menjadi 26,23 meter pada November 2015. Mengalami laju penurunan tebal 1,05 meter per tahun sejak 2010. Pada Mei 2016, tebalnya menjadi 20,54 meter atau menyusut 4,26 meter dari November 2015. Faktor lain yang menyebabkan penyusutan es karena El Nino yang terjadi pada 2015 dan 2016. Kita semua tentu tidak mau kan jika salju abadi di Jayawijaya menghilang? Yuk, sayangi lingkungan dengan menghindari perilaku yang memicu pemanasan global, seperti penebangan hutan liar, produksi emisi karbon yang tinggi, dan lain-lain. Kira-kira nih guys, apa saja sih dampak dari hilangnya salju Jayawijaya? Ya, itu bertanda jika bumi kita sedang mengalami pemanasan global. Konsekuensi dari pemanasan global amat terasa jelas bagi seluruh orang di dunia. Tentu saja tidak semua berada dalam bahaya, karena yang terdampak parah adalah sebagian besar wilayah di belahan bumi selatan. Secara umum, para ilmuwan mengatakan bahwa jumlah air tawar di dunia akan semakin berkurang. Masih banyak lagi loh dampak dari pemanasan global, seperti hujan deras. Hujan deras adalah peristiwa alam yang luar biasa, tetapi tidak untuk masa-masa kini ya. Karena suhu yang panas, air akan menguap dari permukaan bumi dan masuk ke atmosfer sehingga menyebabkan hujan tropis di sebagian besar planet ini. Banjir. Saat hujan lebat dapat menaikkan permukaan laut,
Namun bagi banyak negara, hujan deras akan menyebabkan banjir besar. Bencana ini sudah bersifat merusak dan mengerikan. Selain itu, masih banyak lagi musibah yang diakibatkan karena pemanasan global, seperti kebakaran hutan, ikan semakin berkurang, panen yang buruk, dan topan badai salju. Mengerikan banget ya guys. Mungkin suatu saat salju abadi Jayawijaya hanya cerita yang akan dibicarakan oleh anak cucu kita. Oke, itulah tadi guys info tentang salju Jayawijaya. Terima kasih buat kalian yang sudah setia dengan channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru saya. Ada sedikit pesan nih guys, mau tahu? Air adalah sumber kehidupan. Air yang bersih adalah sumber kesehatan. Kerusakan alam bukan terjadi pada kita, tetapi karena ulah kita ya. Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan loh. Oke, salam traveling dari saya. Bye-bye.